Yo, alright guys. Elon Musk kasih kita clue lagi di sini. I saw this coming, to be honest. The best definition of intelligence is the ability to predict the future. Apakah ini berkaitan dengan Bitcoin dan kripto, teman-teman? Akan kita bahas di update kita kali ini. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Chuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, sebelum kita ke berita mengenai Trump tadi, untuk harga pasar Bitcoin kali ini hijau, teman-teman, berada di 85.600-an dolar. Ethereum masih stuck di 1.600. Ini bayangan-bayangan ke 86, 87 ini semoga ya. Semoga itu yang terjadi, teman-teman. Kayaknya memang di area-area 89 ataupun di 90 itu cukup menantang ya bagi pergerakan harga si Bitcoin ini. Kemudian kita beralih ke bagian Amerika tadi ya, yang kaitannya dengan Donald Trump. Di sini ada Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika sekarang ini, yang ditanyakan ya di sini tentang pemikirannya dia ya mengenai penggantian atau calon pengganti dari Ketua The Fed Jerome Powell di tahun 2026 nanti. Kemudian Bessent di sini katakan ya, we think it all the time. Ini udah lama nih kita pikirkan. Menurut saya juga ini cukup beralasan ya teman-teman, karena dari semenjak awal pemerintahan Trump, meskipun Trump juga yang membawa Powell menjadi ketua The Fed dulunya, direkomendasikan, kemudian Presiden merekomendasikan, Senat Amerika menyetujui, dan akhirnya di masa pemerintahan Joe Biden juga, Powell ini masih kepake, dan setelah eranya Biden, datang lagi eranya Trump. Trump mencoba untuk membuat Jerome Powell ini melunak, melakukan pemotongan suku bunga, tapi kayaknya Powell itu tidak mau. Seperti yang kita ketahui, secara umum memang The Fed itu independen, teman-teman. Tapi serius, masa sih dia ini bisa independen sama orang yang pilih dia? Nah, itulah keraguan saya di sini. Karena di depan layar independen The Fed ini, di belakang layar manalah kita tahu. Dan drama ini dimulai dari ketika The Fed tidak mau menurunkan suku bunga. Kemudian, ini opini saya ya teman-teman, berdasarkan berita yang saya baca. Kemudian Trump bikin drama tarif. Nah, ketika muncul drama tarif ini kan mengancam negara-negara lain juga nih. Adalah datang Cina ini melawan di sini. Akhirnya, hegemoni US dollar ini tampak terancam di sini teman-teman. Karena tidak hanya Cina sendiri, ada negara-negara lain juga yang kemungkinan besar ditakutkan akan mengikuti gerakan-gerakannya Cina. Kemudian drama yang dibuat oleh Trump ini membuat The Fed juga ketar-ketir nih, mikir juga mereka. Dan ketika nanti Powell ini akhirnya mengalah, melakukan pemotongan suku bunga seperti yang diinginkan oleh Trump, maka Trump sudah berhasil membuat Powell ini melakukan cut rates. Sementara itu untuk penggantinya Powell juga ini kan sedang mereka diskusikan sekarang ini. Jadi untuk Scott Bessent dan Trump sedang merenungkan siapa nih yang akan kita pilih untuk menjadi ketua The Fed yang berikutnya. Yang meskipun seperti saya katakan di awal tadi, bahwa Trump jugalah yang menominasikan atau merekomendasikan ya untuk Jerome Powell ini menjadi Chairman of the Fed, teman-teman. Akan tetapi seiring waktu kayaknya Jerome Powell ini tidak mau fleksibel nih, tidak mau sesuai dengan arahannya Trump, barangkali seperti itu, maka diganti. Kan dulu juga Janet Yellen diganti juga nih oleh Trump. Janet Yellen kan yang dipakai oleh Obama pada saat itu, atau direkomendasikan oleh Obama. Oke, teman-teman, jadi selanjutnya di sini akan menarik ya, kita menunggu siapa calon dari ketua The Fed berikutnya. Kemudian apabila kita perhatikan ini dari pergerakan Bitcoin dengan M2 money supply yang offset 108 hari tersebut ya, dengan time frame 1 day di sini, M2 money supply itu sudah breakout dia di sini, dan kita sedang menunggu apakah Bitcoin ini akan segera mengikuti pergerakan dari M2 money supply tersebut, teman-teman. Yang apabila itu terjadi, kita bisa melihat ini dari Mr. Crypto, ada semacam patterns yang kemungkinan besar akan terulang di 2017. Sempat Bitcoin ini melakukan breakout dari puncak harga di bull run yang sebelumnya, lalu dia nge-retest kembali di area yang sebelumnya menjadi resisten, kemudian dia menjadi support di sini, dan langsung terjadi kenaikan di sini teman-teman. Kemudian di 2021 dia tidak sempat ya melakukan
drama yang cukup panjang di area ini untuk mengetes lagi resisten yang telah menjadi support tersebut, tetapi dia langsung gas naik seperti ini teman-teman. Dan sekarang ini kita mengulang pola yang terjadi di 2017. Nah, ekspektasinya adalah di sini dia terjadi kenaikan apabila sejarah ini mengulang. Seperti itu teman-teman. Dan kalau kita melihat dari kacamata positif memang seperti itu. Sekarang ini kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih ke hati-hati ya di sini, secara objektif kita melihat di sini ada patterns yang terjadi mirip dengan kejadian di 2024. Pada saat itu Bitcoin ini turun, berada di bawah support band-nya dia di sini, dan ini terjadi dalam beberapa bulan teman-teman. Karena ini time frame yang 1 minggu. Dan barulah menjelang ke November di situ akhirnya breakout si Bitcoin tahun 2024 itu. Dan sekarang ini kita sudah menyentuh sedikit di sini, sudah kita sentuh lagi nih support Bitcoinnya, support band tersebut, dan kita ekspektasikan beberapa waktu ke depan ini dia mungkin akan datar-datar di sini, menguji lagi atau mengetes lagi untuk menembus ke support band dari bull run sekali ini teman-teman. Ini memang skenarionya membosankan ya, karena kita kemungkinan besar akan butuh waktu yang cukup ya, cukup lama lah untuk berada di sini apabila kita melihat riwayat yang terjadi di 2024. Apabila dia terjadi seperti di riwayat 2023, teman-teman, di sana hanya terjadi kurang lebih ya 2 bulan, akhirnya Bitcoin ini melanjutkan rally-nya. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi mengenai Trump ya, memprediksi masa depan di sini teman-teman, ditweet oleh Elon Musk, I saw it coming to be honest. Guys, kali ini ada Brett Garlinghouse yang menyatakan bahwa end of this year, di akhir tahun ini, diprediksikan bahwa Bitcoin ini bisa mencapai ke 200.000 US dollar, teman-teman. Apabila sebelumnya kita sudah bicara Charles Hoskinson yang memprediksi di 250.000 dolar, sekarang ini ada Brett Garlinghouse dengan ekspektasi 200.000 dolar per satu Bitcoin akhir tahun 2025 ini. Dan prediksi-prediksi ini ditunjang atau didukung juga dengan aktivitas para big money seperti MicroStrategy dan Metaplanet yang mengungkap pembelian Bitcoin terbaru mereka. Mereka ini justru membeli saat harga turun teman-teman. Jadi mereka tidak panikan di sini ya karena mereka juga banyak uangnya. Dan perusahaan-perusahaan juga membeli Bitcoin di kuartal pertama ini apabila dirangkum ya di sini. Ada top 5 companies yang membeli Bitcoin, terutama ketika harganya tumbang-tumbang kemarin itu. Ada Strategy, yang sebelumnya MicroStrategy, kemudian jadi Strategy sekarang ini. Mara Holdings, Riot Platforms, CleanSpark, dan Tesla di sini. Jadi total pembeliannya itu adalah 95.431 Bitcoin yang dipurchase hanya di kuartal ke-1 2025 ini. Dan kita tambahkan lagi satu informasi mengenai pembelian tersebut datang dari si batu hitam. BlackRock membeli Bitcoin dengan total dana sebesar 36,7 juta US dollar untuk Bitcoinnya. Ini terbarunya mereka di sini di 15 April, sahabat Black Cuan. Harus kita akui ya bahwa memang ini fase yang boring ya, membosankan sekali. Dan kalau kita merujuk ya ke tweet dari CZ Binance, berada di pasar ini sebenarnya bukan tentang perfectly timing the market gitu, tetapi tentang seberapa kuat atau seberapa endurance orang-orang ini bertahan melewati hari-hari yang merah during the red days, teman-teman. Dan kalau yang tidak bertahan, you won't make it. Tidak berhasil kalau yang tidak bertahan ya. Kemudian, sahabat Black Cuan, dalam fase kebosanan itu juga kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya itu mantra ya, Om. Itu terjadi penurunan yang luar biasa ngeri. Dari 9 dolar lebih itu turun sampai ke 0,01 dolar. Kencang sekali. Dan banyak rumor yang beredar bahwa dia kena hack. Akan tetapi kalau kita lihat di market cap, itu supply-nya tiba-tiba berubah jadi unlimited ya. Untuk si mantra Om di sini. Dan kisah ini mirip dengan Luna Crash itu yang bikin orang trauma itu. Banyak sekali yang trauma, termasuk saya juga trauma di situ, teman-teman. Akan tetapi memang ada bagian-bagian dari kripto ini atau bagian dari cerita kripto di bull runs ini yang seperti ini. Selalu akan ada. Untuk itu tetap hati-hati, teman-teman. Dan kita lanjutkan di sini berita terakhir ya. Ini datang dari Solana. Solana, the first spot ETF-nya itu live di Kanada pada tanggal 16 April nanti. Dan yang paling ditunggu oleh orang-orang itu adalah ketika dia live nanti di Amerika Serikat.
Akan tetapi dengan peluncuran perdananya dia di Kanada saja ini sudah cukup memberi semacam optimisme ya mengenai altcoins lain yang kemungkinan besar juga nanti akan menyusul untuk spot ETF-nya mereka seperti Cardano, XRP ataupun koin-koin lainnya. Dan it's good teman-teman, sangat menarik ya. It's good to see Solana ke depan ini. Sangat menarik berita dari Solana ini. Jadi Amerikanya yang kita tunggu nanti. Jadi teman-teman, sekian video kita kali ini. Banyak berita yang mulai menarik sekarang ini, mulai bagus-bagus ini narasinya. Semoga Bitcoin bisa menembus ke 90-nya. Kalau tidak bisa ya kita tahan-tahan dulu, kita sabar-sabar dulu. Seperti itu teman-teman. So guys, in the meantime, kita let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.